Kepada rakyatku bangsa Papua Barat yang tercinta, bersiaplah diri Anda memasuki tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepadamu dan mewariskan negeri ini kepada nenek moyangmu. Karena waktu tidak lama lagi segala kebohongan-kebohongan yang terlegitimasi, hukum-hukum atau produk-produk hukum palsu di atas tanah Papua akan berakhir. Kebohongan-kebohongan akan segera tersingkir. Bintang fajar yang tertutup oleh awan gelap, oleh produk-produk kebohongan yang terlegitimasi akan segera tersingkir, dan bintang fajar akan mereka kembali. Bintang yang ditunggu-tunggu oleh dunia akan segera bersinar. Oleh sebab itu, mulai sekarang hiduplah tertib, disiplinkan diri Anda, mulai atur diri Anda, kontrol diri Anda. Tidak boleh hal-hal lain di luar diri Anda menjajah diri Anda, termasuk minuman keras atau rokok atau hal-hal yang candu yang dapat merugikan kesehatan Anda. Segera disingkirkan. Sebelum kemerdekaan politik itu datang, merdekakan diri Anda dari hal-hal yang mencengkeram diri Anda. Semua candu-candu yang tidak produktif segera disingkirkan. Pola hidup konsumtif juga segera diakhiri. Berpikirlah dan hiduplah dengan pola produktif. Uang Anda harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, jangan hal-hal yang konsumtif. Dan apabila duit Anda investasikan kepada hal-hal yang produktif, sekiranya Anda mengumpulkan 1 menit 2.000 perak saja, 2.000 kali 60 kali 24 jam kali 365 hari, dari 2.000 perak saja Anda memperoleh sekitar 1 miliar 30 juta. Coba Anda bayangkan, dengan Anda hidup pola konsumtif, Anda telah ada di depan mata. Jika Anda tidak siap, hanya 2 pilihan: Anda mau dimangsa atau Anda mau memangsa. Nah, jika apabila waktu-waktu ini Anda gunakan untuk meningkatkan kapasitas Anda, maka ketika globalisasi itu terjadi, ya Anda akan menjadi aktor, pemain, atau yang memanfaatkan era tersebut untuk terbang lebih jauh lagi. Tetapi apabila Anda tidak siap, maka Anda akan diterkam dan diinjak-injak tak berdaya. Sumber daya alam yang melimpah ruah di Papua tanpa sumber daya manusia yang memadai itu juga tidak banyak membantu. Jangan bangga dengan sumber daya alam yang melimpah. Ya, sumber daya alam yang melimpah tanpa memberdayakan manusianya, maka itu juga bisa menjadi potensi konflik dan juga bisa berdampak negatif. Oleh sebab itu, apabila Tuhan memberkati di pulau ini dengan sumber daya alam yang luar biasa, itu puji Tuhan. Ya, tetapi akan jauh lebih produktif dan akan jauh lebih baik harus didukung oleh SDM
yang memadai pula. Jadi selain mengoptimalkan waktu-waktu yang Anda, ya, optimalkan juga sumber daya manusia yang ada. Temukanlah diri Anda, potensi-potensi yang tersembunyi yang ada di dalam diri Anda, dan jadilah dirimu sendiri, karena Anda bukan mereka, mereka bukan Anda. Nah, karena Anda berusaha untuk menjadi orang lain, itu namanya banji. Tuhan ciptakan sebagai perempuan tetapi mau menyerupai laki-laki, atau sebaliknya. Tuhan tidak ciptakan setengah perempuan setengah laki-laki. Jangan melebihi Tuhan. Kalau Anda diciptakan laki-laki, jadilah laki-laki. Jika Anda diciptakan sebagai perempuan, jadilah seperti perempuan. Demikian juga dengan dalam hal mengembangkan sumber daya manusia. Jadilah dirimu sendiri, jangan paksakan jadi orang lain. Ya, supaya Anda bisa optimal di dalam kehidupan dan karir Anda. Oke, jadi maksimalkan keuangan Anda, maksimalkan waktu Anda, maksimalkan potensi diri Anda. Silakan saudara-saudara yang mau konsultasi lebih detail bagaimana manajemen keuangan, bagaimana manajemen waktu, bagaimana manajemen organisasi diri, Anda dapat menghubungi saya siap membantu Anda, baik secara kelompok maupun secara perorangan, sehingga orang Papua tidak menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi orang Papua juga menjadi pelaku dari pembangunan di Papua. Karena masa depan Papua adalah masa depan generasi hari ini. Oleh sebab itu tidak banyak gunanya hidup mengeluh, tetapi orang cerdas akan berpikir, mengambil keputusan yang tepat untuk menata hari esok yang lebih baik. Ya, saya hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara, edukasi kepada saudara-saudara agar kita dapat maju bersama untuk Papua yang damai sejahtera. Wassalam. Membuang uang 1 miliar 30 juta setiap tahunnya. Jika pola ini orang Papua dikasih balik, maka akhir tahun dari 1 miliar 30 juta itu paling jelek itu orang Papua, di rekening orang Papua itu harusnya sudah bisa mengantongi sekitar 100 sampai 500 juta. Dan jika sampai akhir tahun orang Papua tidak punya apa-apa, ya siapa yang bisa disalahkan? Ya, diri kita sendiri. Kemudian waktu, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Waktu berjalan, umur Anda berjalan, sementara ancaman globalisasi ini ada di depan mata. Jika Anda tidak siap, hanya dua pilihan, Anda mau dimangsa atau Anda mau memangsa. Apabila waktu-waktu ini Anda gunakan untuk meningkatkan kapasitas Anda, maka ketika globalisasi itu terjadi, Anda akan menjadi aktor, pemain, atau yang memanfaatkan era tersebut untuk terbang lebih jauh lagi. Tetapi apabila Anda tidak siap, maka Anda akan diterkam dan diinjak-injak, tak berdaya. Sumber daya alam yang melimpah ruah di Papua tanpa sumber daya manusia yang memadai itu juga tidak banyak membantu. Jangan bangga dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah